This is Chit Chat Cast by GBI Mojopahit Youth. Akan membicarakan tentang Gen Z atau generasi Z nih. Kita akan berbincang-bincang sama dua teman ngobrol kita. Ya, karena hari ini saya tidak mau sendirian tentunya ya. Kalau sendirian gak enak, friends. Jadi kita hari ini membawa dua teman ngobrol kita. Oke, untuk yang pertama ada Om Suseno. Ya, jangan Om katanya, friends. Kita panggil Kak Suseno aja. Hai Kak, shalom. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Puji Tuhan. Kalau Nina? Ya, jangan ketawa terus ya Nina ya. Baik. Gimana Nina kabarnya? Sangat baik. Oh, sangat baik, puji Tuhan. Gimana kesibukannya? Sibukannya magang. Oh, sibuk ya? Lumayan. Oh, lumayan. Oke, nggak apa-apa. Nah, tadi kita sudah bersinggung dengan tema kita hari ini bahwa kita akan membicarakan tentang Gen Z atau generasi Z ini. Hari ini kita akan membahas itu dan pasti kita mempunyai beberapa materi yang cukup untuk kita bahas hari ini. Nah, sebelum generasi Z ini, kita mempunyai beberapa generasi yang lain seperti baby boomers, generasi X dan generasi Y. Nah, kalau Om Suseno sendiri, Kak Suseno ya. Kalau Kak Suseno sendiri nih di zaman generasi apa nih Kak? Boleh nggak ditanya? Oh, kenapa nih? Ketahuan umurnya kan gitu. Oh, ketahuan umurnya ya. Ya. Ketahuan. Kalau saya sih di generasi X ya. Oh, X. Sekitar tahun 1965 sampai 1980 ya, Kak ya. Kak. Nah, ya. Oke. Nah, kalau Nina sendiri ya pasti Gen Z sama seperti saya di sini. Betul? Iya. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang ciri-ciri anak Gen Z nih, atau generasi-generasi yang mempunyai ciri-ciri yang sama seperti saya dan Nina di sini. Di sini ada berekspektasi rendah dan ada juga percaya diri namun tetap waspada. Kita pede tapi kita tetap was-was juga ya. Lalu kita memiliki tuntutan yang cukup sederhana atau tidak neko-neko. Betul, Din? Iya. Oh iya, betulnya iya. Dan kita adalah generasi Z yang dimana generasi Z ini adalah generasi pertama yang mengalami peradaban teknologi canggih, di mana mereka memiliki akses terhadap komunikasi digital seperti ponsel, wifi, mungkin internet yang lainnya. Dan ada juga karakteristik selanjutnya itu melek akan teknologi. Nah, karena udah melek teknologi nih, otomatis berarti Gen Z tidak pernah lepas dari namanya handphone. Betul gak tuh? Betul Karena sekali. dari saya sendiri aja bangun pagi-pagi melek handphone mana? Handphone mana? Betul nih? Betul banget. Langsung lihat notif. Iya. Ada pesan apa nih? Dan selanjutnya, ciri-ciri Gen Z ini juga mengandalkan sumber-sumber terpercaya. Dan ada juga, nah ini yang terakhir nih, ini saya banget, banyak hal yang ingin dilakukan tetapi pada akhirnya mereka sulit menentukan atau berkonsentrasi pada satu hal. Maunya mengerjakan dua kegiatan sekaligus, tapi kita bingung memilih yang mana dulu. Betul nggak? Iya, agak betul sih. Agak betul ya. Mungkin kalau teman-temanku banyak yang kayak gitu sih. Oh, banyak yang kayak gitu ya? Iya. Puji Tuhan kalau masih ada yang sama. Nah, lalu nih kita mau tanya ke Kak Suseno. Nah, apa nih Kak pandangan tentang ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan tentang ciri-ciri Gen Z ini? Kan Kak Suseno punya anak ya, generasi Z juga, satu putri dan satu putra. Nah, gimana nih tanggapannya tentang ciri-ciri mereka selama di rumah? Iya, kalau melihat generasi Z sekarang ini, saya lihat sih kayaknya memang mereka pasti melek teknologi ya. Iya, pasti. Karena mereka
sudah dari kecil dikenalkan dengan teknologi, dengan HP, dengan berbagai macam hal ya memang. Tapi di sana juga perlu yang namanya pengawasan sih kalau saya lihat. Karena generasi Z ini mereka punya akses untuk mengakses berbagai macam informasi dan itu nggak dibatasi gitu ya. Iya. Dan kalau pribadi mereka ternyata itu melihat hal-hal yang di luar tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu justru berbahaya bagi mereka sendiri. Tapi ya kelebihannya kalau saya lihat dari generasi Z ini mereka multitasking ya. Mereka bisa melakukan banyak hal bersamaan ya, sambil membaca, mendengarkan, sambil nulis, sambil mungkin yang perempuan sambil masak gitu ya. Sambil melakukan banyak hal. Mereka bisa melakukan bersamaan. Tapi memang tidak betul seperti dikatakan tadi, tidak bisa fokus kadang terhadap satu hal. Ya, banyak hal dikerjakan sehingga mereka tidak bisa fokus kepada satu hal yang mereka mau tekuni gitu ya. Jadi memang itu yang kalau saya lihat generasi Z yang ada sekarang ini. Nah, sekarang dari Gen Z-nya sendiri nih, dari Nina ya. Gimana Nin ciri-cirinya? Kamu atau mungkin sekitar? Oke, mungkin kalau yang pertama soal tadi kayak yang soal berekspektasi rendah, terus kayak hidupnya santai gitu-gitu. Itu ya. Nggak bisa menentukan fokus hidup tuh menurutku setuju banget. Bukan kalau tadi dari Kak Suseno kan mungkin lebih kayak ke Jangan salah lagi. Iya nggak salah. Kak Suseno kan tadi mungkin lebih kayak ke kegiatan saat yang dilakukan saat ini gitu. Kalau menurutku sendiri mungkin yang aku lihat Gen Z itu nggak bisa menentukan fokus hidup, lebih kayak ke secara general itu Gen Z tuh banyak yang juga masih nggak tahu mau ngapain. Iya kayak ya contohnya saya sendiri kayak gitu. Kayak dulu tuh benar-benar pas apalagi kayak mau ngambil jurusan kuliah itu kayaknya teman-temanku juga banyak banget yang kayak awalnya mau ke dokteran terus tiba-tiba belok ke IT gitu kan, belok banget dong ya kayak gitu. Dan ya itu dari kayak gitu tuh benar-benar mereka tuh bingung menentukan fokus hidupnya, dan kebanyakan juga lebih ke ngikut apa kata orang tua kayak gitu-gitu. Jadi mereka ya ngikut kayak teman, kamu masuk kuliah mana, aku ikut deh kayak gitu. Aku pun menemukan teman-teman gue seperti itu gitu. Jadi benar-benar dia nggak tahu dia mau jadi apa gitu, dan ya hidupnya ya gitu-gitu aja. Ada temen gitu. dulu aja deh. Ya betul banget. Pokoknya ada temen aja dulu. Everything is fine. Ya gitu. Dan juga soal teknologi ya benar banget, karena saya sendiri contohnya yang sekarang berkecimpung di dunia teknologi, yang sekarang menggeluti pendidikan di bidang teknologi, yaitu benar-benar yang dulunya kayak melihat dulu tuh jurusanku tuh sepi gitu, maksudnya kayak peminatnya nggak seberapa banyak. Terus mulai dari angkatan atasku tuh, beberapa angkatan atasku tuh udah mulai rame, dan bahkan sekarang kalau dari data yang aku lihat di Instagram gitu ya, di beberapa tahun belakangan ini tuh jurusan IT itu bahkan di Universitas Jember sini aja tuh yang selalu kayak 5 teratas peminatnya gitu loh. Jadi benar-benar jadi benar-benar peminatnya banyak, karena ya mulai banyak yang sadar kalau IT itu juga punya prospek prospek yang bagus dan dekat sama kehidupan sehari-hari. Oh, berarti Nina masuk di jurusan? Aku di sistem informasi. Iya, yang mana nih anak-anak sistem informasi nih temennya di sini. Oke, nah itu tadi tanggapan ya tentang karakter Gen Z ini. Ya saya juga sama seperti Nina, nggak jauh beda dari Nina juga. Dulu saya ini pertama tuh nggak mau kuliah karena bingung mau masuk kuliah jurusan apa. Tapi setelah saya bekerja, setelah saya mendalami, oh ternyata ini potensi saya gitu, dan akhirnya saya memilih jurusan jadi guru, puji Tuhan. Yang berbanding jauh dengan SMA saya. Kalau SMA saya dulu itu akuntansi, kenapa tiba-tiba saya jadi guru? Belok ya? Kenapa? Contoh tidak bisa menentukan fokus hidup. Iya, benar sekali. Udah SMA jurusan akuntansi, dulu juga pernah mau masuk polisi. Kok jatuhnya di guru? Ya, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Jawabannya kenapa itu? Ya, kenapa ya? Nyaman. Dulu saya di polisi itu
keinginan saya karena dulu keren masuk polisi itu kan. Keren kan polwan pakai potongannya rambut pendek-pendek terus tegap kayak ya mapan gitu kan. Nah terus ternyata sampai sini kok capek ya. Ternyata udah tahu prosesnya ya kok susah banget. Dulu udah masuk ternyata tingginya cuma kurang 1 cm doang Kak ya. Cuma kurang 1 cm doang itu udah gagal masuk, udah kayak ya harapan udah musnah, udah dipotong dari situ. Jadi akhirnya sudah sampai di situ. beralih ya langsung menggok gitu ya. Nah tapi nih saya menemukan sebuah fakta di internet bahwa 78% anak-anak Gen Z ini merasa beban hidup mereka lebih berat daripada generasi sebelum mereka. Kok bisa gak tuh? Saya juga bingung tadi. Kenapa ya? Tapi bener juga sih. Nah, Kak, bagaimana nih tanggapan gennya Kakak di zamannya Gen X ya tadi ya? Gen Z. X ini itu terhadap situasi di Gen Z yang sekarang ini. Gimana tuh? Mungkin kalau saya sendiri ya Kak. Masalah 1 ada nih. Lalu ketemu lagi masalah 2, ketemu lagi masalah 3. Jadi masalahnya itu kayak bertubi-tubi gitu loh. Nggak cuma dari misalnya dari studi enggak, tapi dari yang lain juga, misalnya pertemanan, misalnya keluarga, apa gitu. Mungkin ya, kalau saya lihat ini kenapa generasi Z mengalami hal seperti itu, karena generasi Z yang sekarang ini ada, mereka itu hidup di dunia mereka sendiri. Jadi nggak ada komunikasi, jarang komunikasi, sehingga hanya tinggal di dalam dunia mereka. Sehingga ketika ada masalah, mereka itu tidak bisa share ya. Mungkin ke orang tuanya, mungkin ke temannya, mungkin ke pastor youth-nya dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat mereka mungkin mengalami stres, depresi. Karena merasa sendiri, kesepian, karena nggak ada yang dia dapat sharekan. Karena mereka hidup di dunia mereka sendiri, apalagi mereka lihat gadget mereka setiap hari, mungkin movie ya, berita-berita di sana. Dan itu kan kita tahu di dalam informasi yang ada sekarang ini, berita-berita itu bukan hanya yang baik aja, tapi yang tidak baik pun masuk di sana. Dan itu mempengaruhi pola pikir mereka. Jadi saya rasa sih memang generasi Z ya, kalau mereka hidup seperti keadaan seperti itu, ya pasti mereka akan mengalami yang namanya stres berkepanjangan, sedih ya, mungkin mereka nantinya nggak bisa fokus ke depannya. Itu sebabnya kalau saya mau katakan perlu bimbingan dari orang tua ya. Karena orang tua itu yang punya banyak waktu dengan anak-anak mereka di rumah, mereka bisa melihat kondisi anak-anak mereka tahu kebutuhan anak-anak mereka. Jadi jangan sampai melihat anak-anak mereka itu kecanduan istilahnya ya, kecanduan dengan gadget mereka, sehingga mereka nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk kumpul dengan keluarga, saat teduh dengan keluarga. Jadi peranan orang tua saya rasa memang sangat penting ya, untuk generasi Z sekarang ini, karena teknologi memang baik kalau itu generasi Z dapat menggunakannya dengan porsi yang tepat. Tapi kalau itu digunakan dengan porsi yang berlebihan, ya pasti berakibat tidak baik bagi kehidupan mereka. Itu dari saya. Ya. Nah kalau dari Nina sendiri, gimana nih Nin? Nanggapin fakta yang barusan. Ya kalau soal berat, kalau menanggapi pernyataan dari Kak Susena dulu, menurutku sih Kak, itu tuh juga berpengaruh dari parenting itu sendiri sih. Kalau dari aku sendiri yang aku lihat di teman-temanku ya, puji Tuhan saya tidak seperti itu. Banyak orang tua pas kita kecil dulu, mereka cenderung menunjukkan kita salah atau benar itu lewat perbuatan, maksudnya lewat tangan. Contohnya ketika kita salah cenderung dipukul, apalagi ya seperti yang kita tahu tahun-tahun itu kan masih banyak ya
anak yang salah dikit dipukul dan semacamnya di Di umur sekolah pun gitu. iya di umur kita kecil. Walaupun kalau sekarang kita lihat kalau ada yang kayak gitu pasti langsung dilapor. Iya. Iya. Tapi kalau dulu kan cenderung kayak gitu. Jadinya kita terbentuk sebuah karakter kalau kita salah mending kita diem. Karena kita Karena takut takut disalahkan. iya, karena ketika kita kecil, ketika kita mengaku salah, kita nggak terima, maksudnya kita nggak diberikan nasihat, kita nggak diberikan kamu tuh seharusnya kayak gini, kamu tuh seharusnya gini, oh nggak apa-apa ya sudah besok diperbaiki lagi. Contohnya kayak pas kita kecil nilai kita jelek, bukan apresiasi yang kita dapat ngomel. iya kita dapat kok nilaimu cuma segini, padahal menurut kita itu udah effort terbaik yang kita berikan. Ya menurut aku sendiri mungkin itu salah satu yang membuat banyak anak Gen Z yang akhirnya cenderung nggak berani untuk menyampaikan perasaan karena mereka juga cenderung diremehkan. Tentunya itu kan yang paling benar-benar anak muda pasti diremehkan. Apa Iya. sih kamu tahu apa ya itu. Iya. Juga kalau soal tadi beban lebih berat menurutku itu juga karena ekspektasi. Kayak gini, tentunya kita kan dari tahun ke tahun pasti ekspektasi orang tambah naik-naik dong. Kayak misal sekarang udah ada, dulu tuh mobil mesin, lama-lama ada mobil listrik, terus Iya. abis itu nanti berevolusi dan semakin baik lagi. Jadi kita pasti harapan orang tua pasti kamu nggak boleh lebih buruk daripada Dari orang tua. Kita akhirnya yang dibebankan, kita akhirnya yang kayak orang tua aku kayak gini, aku harus lebih baik. Kan apa ya? Akhirnya kita nggak bisa. Kalau menurutku mungkin banyak orang yang ngerasa kayak gitu karena hidup orang tuanya nggak sesuai passion dia. Misalnya orang tuanya kerja dokter, dia pengennya main musik. Orang tuanya memaksa dia harus Jadi dokter. dokter. Kamu harus jadi dokter yang lebih bagus daripada mama papa. Dan menurutku mungkin itu yang akhirnya hidupnya bebannya jadi berat karena kita nggak dibiarkan untuk berkembang sesuai passion kita, tapi cenderung kamu pokoknya harus lebih hebat, harus lebih keren, dan itu ditentukan hidup kita gitu sih. Sudah ditata dulu. Iya. Saya rasa sih di generasi apapun juga ya. Sekarang kan generasi alpha. Iya. Di generasi apapun juga memang parenting itu sangat perlu. Betul. Sangat penting sekali karena kalaupun nanti setelah generasi alpha ada lagi generasi apa namanya gitu ya. Generasi Y atau gimana gitu ya. Iya. Itu saya rasa parenting sangat penting sekali Iya. karena peranan orang tua itu sangat penting bagi anak untuk karakter anak ke depan. Betul. Orang tua itu bisa jadi sahabat, Betul. bisa jadi teman curhat. Jadi sekali lagi peranan orang tua sangat penting. Karena apa? Karena generasi Z yang ada sekarang ini itu bukan berarti secara umum mereka itu tidak bisa berhasil nantinya, tapi tergantung dari pribadinya masing-masing, tergantung responnya anak itu. Kalau respon anak itu sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, tapi jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa mereka pasti bisa jadi berkat. Dimanapun mereka berada, dimanapun Tuhan percayakan mereka berada, pasti mereka jadi berkat di sana. Iya, benar. Benar tuh yang tadi dikatakan Kang Soyono diomongkan sama Nina itu menurut saya ya betul sekali gitu kan. Karena saya juga sendiri itu juga bingung ya maksudnya orang tua ini gimana gitu. Terkadang orang tua kayak menuntut kamu harus seperti ini. Tapi mereka tuh tidak menyampaikan dengan to the point gitu loh Kak. Jadi tuh kayak masih ngomel dulu kesini itu kayak aku maunya kamu gini, ayo gitu. Nah karena saya di rumah itu juga seperti itu gitu. Kalau udah orang tua ngomong gitu kan, ngomel seharian, jadi kayak di dalam hati maunya apa sih gitu. Kayak aku berjuang sampai saat ini apa masih kurang gitu loh. Akhirnya apalagi saya juga anak tunggal ya di rumah, jadi saya tidak tahu mau bicara sama siapa gitu kan. Jadi kayak
butuh teman gitu, memang butuh teman, apalagi butuh teman yang dalam Tuhan juga ya Kak. Ya. Puji Tuhan teman-teman di gereja saya juga banyak dan ada yang juga lebih tua dari saya, jadi saya bisa sharing gitu loh ke teman-teman. Aku kayak gini, aku sedang gini, ayo semangatin aku, kayak ayo keluar bareng, semangat. Ayo keluar bareng, ayo makan bareng gitu, ayo kita ke sini gitu ya. Itu adalah healing gitu ya, zaman sekarang kan healing gitu kan, healing saya selama saya di hidup gitu ya, mempunyai teman-teman yang bisa nerima saya, yang bisa hahi bersama saya, kan saya orangnya rame ya kan, karena tahu sendiri saya rame gitu ya, kelihatan banget ya. Jadi kalau ketemu teman-teman tuh udah rame sendiri, udah masuk ke dunianya, langsung seneng. Tapi kalau udah di rumah langsung jadi orang yang berbeda gitu. Tapi mau nambahin dikit, kayak satu hal lagi, kayak menurutku tuh orang tua generasi kita yang sering aku rasain tuh juga yaitu minim apresiasi. Rasanya tuh setiap kita naik satu step itu yang kita dapat bukan apresiasi dulu, tapi langsung, nah itu kamu harus langsung naik 5 step. Jadi kayak ketika kita, padahal kayak ya layaknya kan kita harusnya kayak ya udah naik step by step. Ketika satu step berikan apresiasi dulu gitu loh. Ketika kita naik satu step, kita berhasil achieve ini, kenapa kok bukan apresiasi dulu yang kita dapat, tapi malah ya kamu tuh harusnya bisa lebih bagus dari itu. Iya, kayak ketika kita dapat ranking 2 gitu, ya kamu tuh harusnya bisa ranking 1. Padahal ranking 2 kan sudah ada bagus gitu bagus ya. Tapi bukan apresiasi yang kita dapat, tapi malah ya kamu harusnya ranking 1. Ya itu ya makin akhirnya kita nggak berani ngomong makin tertutup sama orang tua. Makanya betul nih ya, seperti yang tadi yang saya bicarakan, kalau fakta ini memang generasi Z ini memang lebih cenderung sendiri, karena memang mereka nggak tahu mau cerita ke siapa, karena orang tua seperti itu. Mungkin mereka juga tidak ada teman. Ya puji Tuhan ya kita ya kita ada teman gitu kan untuk sharing, kita bisa ngobrol. Jadi seenggaknya kita nggak masuk ke dalam kesepian sendiri gitu kan. Puji Tuhan. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya gimana? Udah mulai panas nih. Kok panas ya? Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kita nih sudah melihat dari sisi Gen Z sendiri, kita melihat kelebihan, kita melihat kekurangannya Gen Z sendiri. Nah, apakah kira-kira nih Gen Z ini punya potensi besar nggak di era zaman sekarang yang ini nih? Zaman now. Potensi dalam apa maksudnya? Dalam hal apa saja? Mungkin dalam pekerjaan. Ya kalau saya lihat sih generasi Z sekarang ini punya potensi untuk pekerjaan memang ya, karena serba online sekarang. Betul. Jadi barang-barang itu bisa diorder secara online dan sebagainya. Ya mungkin kalau saya melihat anak saya ya, yang laki itu dia bisa mendapatkan penghasilan dari game, dari berjualan game. Kemudian anak saya yang cewek juga bisa dapat penghasilan dari, ya baru-baru ini dia mencoba merintis, karena saya lihat dia kreatif, buket-buket bunga dan sebagainya. Itu dia kreasi di sana dan ternyata menghasilkan uang juga. Ya, jadi ada banyak yang pesan juga, bukan hanya dari gereja di sini yang pesan, ternyata di luar juga ada yang pesan. Jadi puji Tuhan sekali. Jadi cukup berpotensi. Cukup. Kalau dari kita generasi kita, maka kira-kira kita bisa nih, kita mampu gak bos? Kalau menurut gue sendiri ya, kalau soal mampu atau nggak mampu, sebenarnya semua orang pasti mampu, semua generasi pasti mampu. Tetap kembali seperti yang Kak Sari tadi bilang, sesuai respon diri ya Kak. Ya, terus didukung dengan ya teknologi, perkembangan teknologi. Kalau sekarang soal belanja, lama-lama kita mau ngapa-ngapain pasti semuanya menggunakan teknologi. Iya, mau keluar rumah, mau apa, pasti ada aja teknologi yang akan semakin dikembangkan ya.
sekolah aja daring, Iya. ibadah aja daring, apalagi pandemi. pandemi seperti sekarang. Iya, udah. jadi pasti ya itu faktor bener-bener penentu banget. Maksudnya kayak ya kayak sekarang saya di IT itu kayak kayak iya enggak maksudnya kayak Bangga banyak banget pasti kan kayak ini kayaknya kayak giniin bisa diteknologiin, bisa di Nah. kayak semua sistem-sistem yang dulunya manual, perusahaan-perusahaan yang dulu manual pasti udah mulai ayo integrasiin ke komputer kayak gitu di semuanya. Iya, pasti semuanya kayak gitu ya. Itu semakin mendukung ya untuk generasi Z itu semakin ya pasti mampu gitu. Tapi ya kembali lagi gimana dia respon dirinya dia, gimana lingkungannya mendukung dia, apakah dia bisa bekerja sesuai passionnya, apakah dia bisa mengembangkan bakatnya dia sesuai apa yang dia punya, sesuai apa yang dia minati, nggak dibatasi Nggak dibatasi, gitu. iya. Ya. Bebas aja. Iya, Tapi bebas. bebasnya Dengan ya sesuai jalannya ya, bukan bebas yang bukan, Nah, tadi kita udah bicarain tentang Gen Z ini di dunia pekerjaan luar atau di dunia sekuler kita. Sekarang kita mau bicara tentang Gen Z itu ada di dalam gereja. Nah, kalau di luar kita bisa berpotensi, apakah kira-kira Gen Z ini berpotensi juga di dalam gereja? Sangat berpotensi kalau saya lihat ya, karena ini eranya generasi muda bangkit hari-hari ini. Karena dari mereka lah ibadah ini dapat berlangsung secara online. Karena yang tua-tua saya percaya pasti tidak begitu mengerti tentang hal ini ya. Tapi generasi Z itu generasi yang cepat belajar, mereka cepat ngerti tentang teknologi, sehingga ibadah ini khususnya dalam pekerjaan Tuhan dapat dilakukan secara online sampai dengan saat ini ya semua karena generasi muda ya. Mereka yang bergerak, mereka yang aktif, ya nantinya mereka yang nanti menggantikan generasi-generasi yang terdahulu gitu ya. Jadi ya memang perlu sekarang generasi muda untuk bangkit, mereka dipakai Tuhan luar biasa dan mereka nantinya menjadi pemimpin-pemimpin yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berarti ini kayak teman kita nih yang di depan Iya. hebat, luar biasa. Puji Tuhan masih ada yang mau untuk melayani Tuhan, di mana gereja juga sekarang juga butuh orang-orang, anak-anak seperti mereka yang melek akan teknologi. Kayak dipikir mereka belajarnya dari mana gitu kan? Kalau nggak dari otodidak sendiri atau mungkin kayak Nina yang kuliah di jurusannya IT gitu ya, sistem teknologi, sistem informasi. Informasi ya, maaf. Ya itu benar-benar sangat dibutuhkan karena kalau nggak ada mereka pun ya kita juga nggak ada di sini nih sampai sekarang. Nah sekarang kira-kira pesan dari Kak Suseno dan Ninaya sendiri untuk teman-teman kita yang ada di luar sana supaya kita itu menjadi generasi Z yang punya potensi luar biasa, mampu menyalurkan potensi mereka sehingga mereka mampu menjadi anak-anak Tuhan sebagai calon penerus gereja. Iya, kalau mau tentang pesan ya, jangan pendam talenta kita, jangan pendam talenta generasi muda yang ada saat ini, karena kalau dipendem maka itu tidak akan berkembang. Ya. Jadi seberapapun besar talenta yang ada dalam generasi muda, khususnya generasi Z, kalau mereka tidak mau kembangkan ya nggak ada gunanya. Sekali lagi kembali kepada respon masing-masing pribadi. Saya sendiri mendorong anak-anak saya untuk terlibat dalam pelayanan dan puji Tuhan mereka memang punya kerinduan untuk terlibat. Mereka punya kerinduan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan dan saya percaya bahwa kalau memiliki respon yang benar dalam hidup mereka mau mengembangkan talenta mereka, ya pasti mereka akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya kurang lebih sama idem. Ya idem, ya setuju sih kayak ini respon diri tuh penting banget. Kayak satu yang aku belajarin, saya kayak walaupun saya belum tua-tua banget, saya masih muda, tapi
mungkin Nyindir. dibanding Gen Z lainnya Oh, iya. ya kan saya termasuk ya lumayan lah lumayan yang tua lah ya tapi enggak, saya masih muda. Terus ya dari pengalaman hidup saya emang bener hidup kita itu bergantung atas apa yang kita lakukan. Apa hidup kita besok tergantung apa yang kita lakukan sekarang, ya hidup kita sekarang tergantung apa yang kita lakukan kemarin, dan begitu seterusnya. Kalau misalnya kita stop di situ aja, kita nggak mau berjalan dari garis start, ya nggak akan bisa untuk kita mencapai apa yang kita mau gitu. Kalau Dari zona nyaman. iya, cuma mau di zona nyaman aja nggak bisa, kita harus melangkah, berjalan, walau kadang merangkak gitu ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja, step by step kan. Ya kalau misalnya kita punya talenta, jangan malu-malu kayak kita di gereja gitu, punya kepengen, aku pengen CM, aku pengen multimedia, nggak apa-apa, ngomong aja kan, ngomong ke di sini. Misalnya kalau di sini kan ada kakak-kakak youth yang bisa menampung talenta-talenta kita gitu, kayak ya ngomong aja kayak, Kak aku pengen, walaupun kadang mungkin skill kita kurang, akhirnya merasa kayak nggak berani, skill aku nggak punya skill, insecure insecure banget gitu kan, nggak berani untuk ngomong. Ya nggak apa-apa, kita kan latihan bareng, maksudnya kayak kalau nggak bisa terus dipendem terus ya nggak bakal bisa ya kan. Jadi nggak apa-apa, step by step. Someday ya, walaupun kita nggak tahu someday-nya kapan, mau 1 tahun 2 tahun, tapi pasti kita akan mencapai target kita gitu. Yang penting start dulu gitu, yang penting mulai dulu, berani dulu teman-teman. Ya, Jadi harus biar berani, ya. nggak boleh rebahan terus. Ya teman-teman, Tidak boleh rebahan dulu. Ya, rebahan terus ini melar. Ya. ya Nah, jadi teman-teman, perbincangan hari ini ya, wah, menurut saya benar-benar membuka pikiran saya tentang diri saya sendiri ya, karena saya juga Gen Z sendiri. Saya juga mempunyai masalah yang belakang-belakang jauh gitu. Di sini saya merasa terberkati dengan omongannya Kak Suseno bahwa ya kita harus sadar gitu ya, sadar akan talenta kita, potensi kita, jangan melulu menyalahkan orang tua lah anggapannya ya Kak ya. Jangan melulu menyalahkan orang tua, tapi kita harus sadar diri kita sendiri bahwa kalian melangkah harus kalian dulu yang jalan gitu loh. Kan nggak mungkin kita mau jalan kita harus digendong gitu kan, masa dengan badan sebesar seperti saya mau digendong-gendong ya kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi kita harus punya kemauan dulu, punya keinginan dulu, mau maju, mau melangkah, itu harus semangat dulu, berani dulu. Ya seperti kata Nina tadi, harus belajar berani teman-teman. Jadi, nah ini kayaknya Youth lagi buka rekrutmen ya juga ya, tuh kan. Tuh, kita juga butuh nih teman-teman multimedia gitu kan. Ya banyak sekali udah nih. banyak, masih kurang banyak. Masih kurang banyak Kak, gimana tuh ya, gitu kan. Masa setiap minggu itu aja gitu kan, kasihan yang lihat Saya cuma boleh daftar admin. nggak? Oh boleh buka tolong. Iya. Nah jadi itu teman-teman pembincangan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau antusias hadir ya untuk menonton acara kita hari ini. Thank you so much juga untuk Kak Susano, Sama-sama. thank you juga untuk Nina, Tuhan memberkati pelayanannya. Oke, thank you untuk teman-teman semua. God bless and